Sahabat Shalom, malam ini kita akan melanjutkan materi tentang hukum ke-8, jangan mencuri. Jadi kalau video sebelumnya saya bahas beberapa alternatif yang legal, yang tidak mencuri, yang tidak membuat Anda berdusta dan berdosa kalau Anda mengajarkan jangan mencuri, jangan korupsi, tapi Anda sendiri mencuri. Ya, ini memang pergumulan yang sangat berat. Tapi kali ini saya akan tunjukkan bagaimana, karena ini di komunitas El Sadik ini kita menggunakan konsep atau menganut legal ground gitu. Jadi segala sesuatu harusnya tidak melanggar hukum. Secara khusus hukumnya Tuhan gitu. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan hukum secara khusus 10 hukum, nah itu ya jangan dilanggar. Kali ini kita bergumul merenungkan yang ke-8, yaitu jangan mencuri, jangan mengambil milik orang lain. Nah, kata milik itu nanti di dalam perihal software perangkat lunak itu adalah sesuai dengan kesepakatannya. Jadi ada yang namanya EULA, End User License Agreement, atau pemakai atau gini terjemahannya kira-kira kesepakatan lisensi pengguna akhir. Jadi Anda sebagai pengguna akhir yang tidak bikin softwarenya itu sebenarnya dibatasi di dalam penggunaannya. Anda tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak sesuai kesepakatan, itu intinya. Jadi saya akan menampilkan dua versi software, versi yang tertutup dan terbuka. Versi tertutup itu Anda hanya bisa beli lisensi dan tidak memiliki. Tidak boleh memiliki, jadi hanya beli lisensi. Nah, itu kayak sewa saja sebenarnya. Anda menyewa softwarenya, sewa untuk memakai gitu. Jadi tidak boleh dikopi ke orang lain, tidak boleh dipinjamkan ke orang lain, karena Anda tidak memiliki. Kemudian versi yang kedua, versi yang terbuka, Anda bebas ngedit, bahkan Anda pinjamkan boleh, Anda kopikan boleh. Jadi kalau Anda punya unek-unek, ini kok kurang ini kurang itu, Anda bisa ngedit sendiri, nambah sendiri gitu ya, sesuai kehendak Anda, kemampuan Anda. Nah, secara prinsip ini bisa mewakili sosialis dan kapitalis. Jadi orang-orang kapitalis akan menyukai software berbayar, Anda pakai Anda harus bayar. Orang sosialis akan lebih suka ini, silakan pakai, siapapun saja silakan pakai, kopi terserah, tidak usah bayar ke saya. Nah, cuman ya ini agak memalukan sebenarnya. Jadi software yang terbuka ini, yang sosialis ini dibuat oleh ateis. Jadi Anda yang punya agama, orang teis dan agamis, kalau Anda membanggakan moral Anda yang Anda anggap lebih baik, orang ateis lebih baik dari Anda. Yang namanya di belakang saya ini ya, mana nih? Nah, ini Richard Stallman, ini ateis, mengaku ateis, tapi dia ingin supaya kayak mirip sosialisme gitu. Jadi jangan sampai kita pakai program yang dikendalikan oleh perusahaan kapitalis ya. Jadi kalau mau ada kebutuhan apa, kita harus bayar. Nah, dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin software itu dipakai bebas oleh siapapun, di copy secara bebas tanpa ada tuntutan hukum, tanpa ada penjara kalau perlu, atau denda gitu, karena masalah lisensi. Makanya dia bilang lewat proyek GNU ini ya, jadi GNU Operating System, dia bikin lisensi ini bebas, memberi orang softwarenya mau Anda modifikasi bebas. Itu bedanya. Coba Anda modif Microsoft Windows misalnya, Anda tidak beli, Anda modif sehingga Anda bisa pakai tanpa bayar, namanya crack gitu. Biasanya ada orang
bilang cracknya mana. Jadi kalau di kanan bawah ada tulisan trial gitu, ada Windows trial lah, itu artinya Anda tidak beli pasti. Maka Anda butuh crack supaya Anda tidak malu bahwa Anda tidak beli softwarenya. Tapi di sini sebenarnya ada opsi lain, makanya ini pergumulan yang sangat lama bagi saya sendiri. Jadi dulu ini tahun mungkin pertama kali kenal itu Gino ini tahun 2005 mungkin. Waktu itu di kampus mulai ada internet, ini apa ini gitu kan. Terus kebetulan waktu itu saya jadi admin lab gitu ya. Jadi ya sesekali punya akses ke komputer. Terus waktu punya laptop ya saya coba sendiri. Jadi mulai tahun saya coba-coba install 2007, 2008 mungkin. Kemudian ketika saya punya laptop 2010 kayaknya saya dual boot. Jadi saya pasang Windows bajakan tentunya plus Gino ini salah satu distribusinya. Terus kemudian saya coba macam-macam, kan ada banyak versi ya. Dari 2010 sampai sekarang gitu. Termasuk yang saya record ini ya masih satu keluarga gitu dari Gino ini. Jadi intinya kita harus aware gitu bahwa ini masalah moral. Anda pengajar pemuritan, Anda pengajar Alkitab yang menegakkan hukum ke-8, jangan mencuri. Tapi Anda tidak menyadari bahwa ini pencurian, nah itu jadi mungkin Anda perlu mempertanyakan, Anda itu memperjuangkan kebenaran atau tidak peduli gitu. Oke, kita lihat EULA-nya. Oke, saya kecilkan dulu. Baik, ini saya ke Microsoft dulu ya. Nah, ini linknya dari Microsoft. Ini saya baca, jadi waktu install itu biasanya ya oke-oke aja. Terus kemudian suatu ketika saya iseng gabut gitu ya, meluangkan waktu membaca EULA yang panjang. Ini panjang sekali, ini diperpendek sih. Jadi pas install sebenarnya listnya panjang sekali. Kemudian saya agak ini Windows ya, kalau nggak salah Microsoft Windows. Ini contoh saja sih, jadi saya ingin nunjukin bahwa Microsoft itu tidak menjual, dia bilang gitu. Not sold. Jadi kita yang beli lisensinya itu tidak memiliki, tapi apa? License ini sewa sebenarnya. Sewa untuk pakai. Nah, kalau orang memiliki kan kayak kita beli mobil kan bisa dicat ulang misalnya, kan bebas. Nah, di sewa ini tidak bisa. Anda kalau sewa mobil terus Anda cat sendiri ya dikena masalah gitu ya. Denda. Anda modif, jadi Anda sewa mobil dimodif, nah kena denda. Anda sewa mobil, merusak mobil, denda juga. Nah itu license itu begitu, lisensi itu begitu, sewa. Jadi semua hak itu masih ada di Microsoft. Hak kepemilikan itu reserve all others right. Jadi semuanya itu masih milik Microsoft. Scope license. Jadi unless applicable law gives you more right despite this limitation. Jadi kecuali hukum yang berlaku di negara Anda memberi Anda hak lebih daripada yang tertulis di dalam kesepakatan ini, Anda tidak akan dan tidak punya hak untuk makanya mayoritas orang yang install software itu tidak akan baca ini daripada hatinya merasa bersalah. Tinggal oke aja. Nah, ini batasnya sangat banyak. Work around any technical limitation in the software. Jadi kalau Anda mau merasa ngakali gitu ya, misalnya softwarenya kurang A, Anda merasa kurang A, terus Anda berusaha ngakali supaya bisa A, itu Anda tidak boleh gitu ya. Jadi Anda tidak boleh ngakali. Jadi orang-orang hacker, cracker, kemudian ngakali supaya Anda nggak bayar, walaupun harusnya Anda bayar, itu dianggap tidak boleh.
reverse engineer, jadi bikin software serupa tapi niru. Nah itu juga dia bilang tidak boleh reverse engineer. Decompile itu software kemudian dicari logikanya di algoritma, cara operasinya, nanti Anda ketik ulang sebagai software baru, itu tidak boleh. Disassemble ini baca biasanya lokasi-lokasi untuk lisensi. Jadi lisensi itu terletak di lokasi tertentu di dalam software itu, terus dibuang, diganti, di link ke suatu program lain yang membuat dia mengira dia terlisensi. Itu kan ngakal, itu disassemble. Kemudian remove, membuang, memperkecil blok. Jadi program itu kan ada blok kotak. Modify, merubah any notice. Nah, jadi merubah dokumentasi pun tidak boleh merubah. Jadi kalau di Microsoft pun ada notifikasi trial misalnya, Anda membuang itu pun tidak boleh. Terus use the software for commercial, non-profit or revenue generating. Jadi di software yang ini yang saya tunjukkan di sini tidak boleh untuk komersial, non-profit or revenue generating activity. Jadi dia tidak bisa bebas digunakan. Makanya kadang software untuk misalnya lisensinya untuk personal gitu ya. Ada misalnya antivirus personal kan ada yang gratis kayak AVG atau apa itu. Tapi kalau Anda pakai untuk kantor komersial itu Anda melanggar hukum, itu contoh. Jadi batasannya itu jelas, tiap software itu jelas kalau untuk software tertutup ini. Kemudian termasuk penggunaan software untuk pelanggaran hukum. Nah itu lebih luas. Jadi artinya software yang dia berikan tidak boleh dipakai untuk melanggar hukum. Jadi misalnya Windowsmu dipakai untuk ngehack situs pemerintah, nah, itu Anda bisa kena sendiri secara hukum ya. Terus termasuk nanti menyebarkan malware itu virus lah, perusak. Kemudian share, ini membagikan, publish juga, distribute, jadi membagikan atau meminjamkan lagi. Jadi kalau Anda lisensinya Anda pakai kemudian Anda sewakan, itu tidak boleh. Makanya dulu kalau Telkom kalau nggak salah, kayak RT RW-net itu kan, jadi kalau Anda sewa Speedy zaman dulu ya, sekarang IndiHome, terus Anda bikin router untuk tetangga Anda, terus Anda menyewakan berbayar, Anda kena denda pidana mungkin itu. Termasuk transfer software agreement ini, jadi kesepakatan ini kepada pihak ketiga. Jadi kalau lisensinya kepada Anda tidak bisa pindah tangankan ke orang dengan bebas. Termasuk di dalam batasan ini export litigation. Jadi di negara tertentu, katakanlah misalnya sekarang disanksi Rusia gitu ya. Misalnya Microsoft memutuskan nggak jual lisensi ke Rusia, ya Rusia nggak bisa register gitu ya. Jadi untuk software bisnis kalau nggak bisa register kan itu petaka. Nah, makanya bisa dipakai untuk isu politik gitu ya. Nah itu contoh ya, jadi kita singkatnya begitu untuk software berbayar. Nah kita akan software tertutup, jadi karena yang tertutup itu ada yang freeware juga, jadi nggak harus berbayar. Jadi ada yang dulu sering daripada nge-crack itu cari software yang freeware, jadi tidak berbayar, gratisan, tapi memenuhi fungsi yang saya harapkan. Sekarang kita masuk ke versi 2, GNU. Nah ini dibuat oleh orang ateis, karena ini bahas channel ini kan channel agamis, harusnya malu lah kalian itu. 15 tahun lalu 99 ini lisensinya. Jadi dia dulu di MIT ya, dia orang pinter MIT ya. Jadi dia sudah pakai komputer, kalian masih pakai batako ya. Nah dia bikin lisensi
waktu itu dia tuh, saya pernah baca itu, pokoknya dia ada printer dan dia agak nggak suka gitu dengan drivernya, perilaku driver printernya. Nah dia edit lah itu program printernya itu, bagi dia memuaskan gitu. Tapi ketika hal itu diketahui pembuat printer, ya itu jadi masalah. Jadi dari pengalaman itu dia akhirnya punya begini, wah seharusnya lisensi software itu tidak boleh dikendalikan satu pihak saja. Nanti kalau orang lain butuh tidak bisa pakai. Nah itu intinya begitu. Nah ini makanya dia waktu itu bikin ini yayasan Free Software Foundation. Bagaimana bisa melisensi software kita sebagai pemilik. Jadi kalau Anda dapat software, Anda dapat kodenya tanpa bebas ya, tanpa harus terkungkung gitu ya, dikendalikan oleh perusahaan atau entitas apapun, nggak harus selalu perusahaan, termasuk negara. Jadi dunia ini bebas ya, di global community konsepnya itu. Nah, terus kemudian dari situ maka tidak ada lagi isu moral. Jadi Anda tidak perlu merasa berdosa kalau pakai, tidak ada pembajakan, tidak ada legalitas yang dilanggar. Jadi tidak ada hukum negara yang dilanggar. Jadi setiap orang yang mendapatkan software itu mendapatkan seluruh akses, termasuk merubah. Jadi kalau Anda nama software mau Anda ganti nama, tidak apa-apa. Mau ganti gambar nggak apa-apa, mau nambahi fungsi nggak apa-apa gitu. Cuman diharapkan Anda ikut berkontribusi. Kalau Anda berubah, memperbaiki, ya Anda komunikasikan dengan penulis awalnya atau pemilik awal gitu. Supaya apa? Supaya kalau itu bermanfaat benar, semua orang juga bisa merasakan manfaatnya, bukan hanya Anda gitu. Ini konsepnya sosialis, kebersamaan gitu. Nah, jadi software yang menggunakan lisensi GNU ini atau GPL ya biasanya dia, GNU License System gitu. GNU Program License atau apa itu lupa. Intinya kita bebas bebas untuk memiliki, mengubah, termasuk menggunakan. Jadi kalau Anda punya gereja, Anda bilang Anda hamba Tuhan, kemudian Anda melakukan pembajakan entah sadar atau tidak sadar, Anda itu seringkali jadi orang yang ignoran gitu. Bodoh amat gitu. Padahal Anda sebagai pengajar Alkitab, sebagai orang yang koar-koar menegakkan kebenaran gitu ya, menegakkan sistem moral, itu jadi namanya hipokrit ya, munafik gitu kalau Anda tidak belajar ini juga. Saya pernah ngomong ini ke salah satu pentolan orang-orang pemuritan, artinya dia berjuang untuk hidup benar di dalam salah satu organisasi. Ya tidak peduli, ignoran, tidak mau bergumul. Jadi memang spiritnya, rohnya itu memang roh-roh pendosa gitu loh, di roh-roh yang pencuri gitu. Jadi dia tidak mau bergumul, berarti dia tidak memahami bahwa ini perintah. Jadi silahkan Anda bergumul, Anda berdoa, merenung gitu ya. Kalau Anda punya pergumulan yang sama, ingin gereja atau hamba-hamba tentu tidak lagi berdosa gitu ya, silahkan komen. Saya juga ingin membuat istilahnya ya, tim gitu ya, tim untuk membersihkan gereja dari software-software yang tidak berlisensi legal gitu. Jadi nanti kalau gereja Anda didatangi BSA, Business Software Alliance, Anda didakwa sebagai pencuri license, kan memalukan gitu ya. Anda juga harus bayar mahal dendanya. Tapi juga yang lebih penting itu memalukan lah, Anda itu Tuhan yang Anda bawa gitu. Jadi Anda sedang mengatakan, wah Tuhan saya memang pencuri kok, bangga. Tuhanmu pencuri, kamu pencuri gitu ya. Nah, jadi, kalau Anda punya roh yang taat, seharusnya Anda mengerti ini serius gitu. Cuman kalau Anda pendosa yang punya roh ignoran tadi ya, tidak peduli dan bodoh amat, nah itu mungkin Anda memang harusnya
Anda jadi hamba Tuhan, gitu. Hamba setan saja. Ateis lebih baik dari Anda, jadi makanya tadi saya bahas ateis. Ateis punya moral yang lebih baik daripada Anda orang-orang agamis. Apalagi pengajar Alkitab. Gitu ya. Silakan komen, silakan subscribe, share, komen apa. Yang penting merenung lah, pokoknya kalian harus merenung. Tanya Tuhanmu itu loh, kamu itu pencuri atau tidak. Tuhan yang hidup semoga bersama Anda dan saya. Amin.